Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Denisa dengan NIM 11166265073. Dalam video ini, saya akan menjelaskan hasil observasi saya tentang seberapa berkelanjutan praktik hidup di area tempat tinggal saya dengan menggunakan metode pembelajaran 5E dan metode photo voice. Baik, yang pertama kita mulai dari terlibat atau engage. Seberapa berkelanjutan praktik hidup di tempat saya? Apakah masyarakat di tempat saya sudah hidup secara berkelanjutan? Saya melihat adanya kebiasaan warga yang berbeda-beda. Sebagian sudah mulai peduli pada lingkungan, tetapi sebagian besar masih belum sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan udara bersih. Selanjutnya, ada jelajahi atau explore. Saya melakukan observasi singkat dan mengambil 4 foto untuk menggambarkan kondisi lingkungan di sekitar saya. Pada foto pertama terdapat sungai yang kotor dengan sampah. Sungai di dekat rumah saya tampak kotor karena banyak sampah dan plastik. Ini menunjukkan rendahnya kesadaran dalam menjaga kebersihan air. Pada foto kedua, adanya pembakaran sampah. Beberapa warga masih membakar sampah di lahan kosong. Ini menyebabkan polusi udara dan gangguan kesehatan. Pada foto ketiga, adanya penanaman pohon di halaman rumah. Ada beberapa juga warga yang menanam pohon di halaman rumahnya, termasuk halaman rumah saya. Ini adalah salah satu contoh kecil tapi penting dalam menjaga kesejukan udara dan mendukung keberlanjutan. Selanjutnya, ada jelaskan atau explain. Dari hasil observasi tersebut, saya menemukan bahwa praktik berkelanjutan di lingkungan saya masih belum konsisten. Beberapa perilaku menunjukkan rendahnya ekoliterasi, seperti membakar sampah dan membuang sampah ke sungai. Namun, praktik seperti menanam pohon dan menjaga lahan hijau mencerminkan adanya kesadaran yang mulai tumbuh melalui pendekatan dan pendidikan sepanjang hayat. Warga bisa terus belajar bersama tentang cara menjaga lingkungan dan menciptakan aksi kolektif yang berkelanjutan. Dalam keberlanjutan dan ekoliterasi, kesadaran ekologis ini masih rendah, tetapi sudah ada langkah positif seperti menanam pohon. Dalam pendidikan sepanjang hayat, warga masih terus belajar tentang pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan lingkungan melalui gotong royong dan edukasi. Untuk studi kasus yang relevan, kita tuh di sini dapat meniru praktik bank sampah dan urban farming seperti di komunitas hijau daerah-daerah lain. Untuk pembelajaran sepanjang hidup, perubahan perilaku kecil seperti tidak membakar sampah bisa berdampak besar jika kita melakukannya bersama-sama. Selanjutnya ada elaborasi atau elaborate. Jika dihubungkan dengan konsep pendidikan positif atau PERMA, kegiatan peduli lingkungan bisa menumbuhkan yang pertama, emosi positif saat warga merasa senang melihat lingkungannya yang bersih. Yang kedua, adanya keterlibatan seperti saat mengikuti gotong royong penanaman pohon atau membersihkan lingkungan sungai. Yang ketiga, adanya hubungan sosial, karena kegiatan lingkungan tersebut dapat mempererat silaturahmi para warga. Yang keempat, ada makna, bahwa menjaga alam berarti kita menjaga masa depan lingkungan kita. Dan yang terakhir, ada pencapaian. Ketika warga berhasil menciptakan lingkungan yang sehat, saya bisa mengusulkan ide kecil yaitu membentuk komunitas hijau RT yang bisa mengadakan kegiatan menanam pohon, membuat kompos, dan membersihkan lingkungan secara rutin. Selanjutnya, yang terakhir yaitu evaluasi. Saya menyadari bahwa perubahan lingkungan dimulai dari diri sendiri dan juga keluarga. Hal yang paling mengejutkan dan membingungkan adalah banyaknya sampah di sungai meskipun banyak warga yang tinggal di dekat area hijau. Nah, pengalaman ini membuat saya lebih peduli dan ingin ikut serta mengajak tetangga menjaga kebersihan lingkungan. Saya kini memahami bahwa keberlanjutan butuh kesadaran dan kerjasama dari semua pihak.
Demikian hasil observasi dan refleksi saya menggunakan model 5E dan metode photo voice. Semoga dengan kesadaran bersama, lingkungan kita bisa menjadi lebih hijau, lebih bersih, dan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.